Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Intariska Amelia Putri, NIM 1952311153. Saya dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang pelaksanaan dan praktik penggalangan dana, pengelolaan dan distribusi pada keuangan sosial Islam. Mari simak videonya. Untuk isi materi yang akan saya jelaskan nanti yaitu yang pertama, pengertian dan fungsi penggalangan dana atau fundraising. Untuk materi yang kedua yaitu tujuan penggalangan dana, yang ketiga yaitu model penggalangan dana, yang keempat pengertian pengelolaan dana, yang kelima fungsi offsetting dalam pengelolaan dan pendistribusian dana, yang keenam adalah pengertian pendistribusian dana, yang ketujuh sistem pendistribusian dana, dan yang terakhir yaitu tujuan pendistribusian dana. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian dan fungsi penggalangan dana. Fundraising merupakan bagian penggalangan dan pengumpulan dana dari pembayaran zakat, infak, dan sedekah atau ZIS. Tugas funding yaitu menambah muzaki atau donatur serta menjaga loyalitas muzaki tersebut agar tetap memberi sumbangan dana ZIS. Untuk materi yang kedua yaitu tujuan penggalangan dana. Tujuan dari fundraising yaitu untuk yang pertama menghimpun dana, yang kedua menghimpun muzaki, dan yang terakhir yang ketiga menghimpun simpatisan atau pendukung. Untuk materi yang ketiga yaitu model penggalangan dana. Untuk model penggalangan dana ada dua macam, yaitu untuk model yang pertama model langsung atau direct fundraising atau model yang melibatkan muzaki secara langsung. Untuk model yang kedua yaitu model tidak langsung atau indirect fundraising, yaitu model yang tidak menggunakan partisipan atau muzaki secara langsung. Untuk materi yang keempat yaitu pengertian pengelolaan dana. Model pengelolaan dana dalam keuangan sosial Islam seperti fundraising yaitu menghimpun dana lalu memberikan atau menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk program-program sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Untuk materi yang kelima yaitu fungsi actuating dalam pengelolaan dana. Penerapan fungsi actuating dalam pengelolaan dana yang pertama yaitu pemberian motivasi, yang kedua pembimbingan, yang ketiga menjalin hubungan, yang keempat komunikasi, dan yang kelima yang terakhir yaitu pengembangan atau peningkatan pelaksanaan. Materi yang keenam yaitu pengertian pendistribusian dana. Pendistribusian harta dari orang yang memberikan kelebihan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan dalam bentuk modal, barang, ataupun program yang lainnya. Distribusi dana ZIS dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara yang pertama produktif berupa menyalurkan dana bagi mereka yang akan membuka usaha. Untuk cara yang kedua yaitu konsumtif berupa santunan keuangan yang diberikan kepada fakir miskin, amil, mu'alaf, dan yang lainnya. Untuk materi yang ketujuh yaitu sistem pendistribusian dana. Sistem pendistribusian dana dalam keuangan Islam yaitu yang pertama sistem konsumtif tradisional, yang kedua sistem konsumtif kreatif, yang ketiga sistem produktif tradisional, dan yang terakhir yang keempat sistem produktif kreatif. Untuk materi yang terakhir atau materi yang ke-8 yaitu tujuan pendistribusian dana. Pentingnya distribusi dan pemanfaatan dana filantropi Islam yaitu untuk kesejahteraan sosial, contohnya seperti bantuan bencana, panti asuhan, dan bidang pemberdayaan ekonomi seperti koperasi. Distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan-tujuan ekonomi yaitu pengembangan dan pembersihan harta baik dalam bentuk infak sunnah maupun infak wajib. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.